Engkau yang menyertai, dan Engkaulah yang berkuasa dari awal hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua, kita naikkan satu pujian ini. Kau Allah yang besar. Mari kita mau memandang kepada Tuhan akan kebesarannya, akan kedahsyatannya, bukan memandang kepada masalah kita. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau satu-satunya. Mari Bapak Ibu kita katakan kembali, Engkau Allah yang besar. Yang layak menerima segala puji-pujian dan hormat kami. Kami mau senantiasa memandang kepada kebesaran-Mu, bukan kepada masalah kami. Yang besar dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, mohon maaf ya sekali lagi, saya naikkan pujian yang lain. Terima kasih Roh Kudus, biarlah mata kami selalu memandang kepadamu, mengingat-ingat kebesaran-Mu. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajar kuasa di alamku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, puji Tuhan. Pujian yang sangat indah, pujian pengagungan kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita puji-pujian kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Tujuannya penyembahan itu adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan menghibur diri sendiri. Tetapi saya menjumpai banyak sekali puji-pujian hari-hari ini ya, yang gak ada salahnya sih menghibur diri, tidak ada salahnya. Tetapi kalau saya lebih suka memilih puji-pujian itu yang mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita kembali naikkan pujian. Jiwaku merindukan, katakan jiwa kita merindukan Kau ya Tuhan, merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu.
Roh Kudus, kami merindukan Engkau, kami merindukan hadirat-Mu. Mari jamah dan lawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Yesus, tiada yang sepertimu. Sungguh benar Bapa di surga, tidak ada Bapa seperti Engkau yang begitu baik kepada kami. Sungguh tidak ada Tuhan seperti Engkau yang mau merelakan memberikan nyawa-Mu bagi kami. Tidak ada persekutuan yang lebih manis seperti yang kami miliki bersama dengan Engkau, Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bapa di surga, sebentar kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Kau yang menaruh kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan. Kerinduan hati-Mu ya Tuhan untuk setiap kami. Dan Roh Kudus, tolong setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini, dibukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada Ibu Evi, ada Ibu Mercy, ada Ibu Eli. Tadi saya lihat ya, ada Cece Heni. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus menghitung setiap jeri lelah kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bu Esther yang setia yang melayani. Kakak Meliana, Kakak Rina, Kakak Elin, Ibu Evi, Kakak Mama Injil, Kakak Ebi, Kakak Linda, Kakak Katarin yang setia sekali, dan semuanya, Ibu Ria, ya. Oke, kita akan kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Bapak Ibu, apakah maksud saya mau dapat feedback ya dari Bapak Ibu, cara saya membagikan firman. Mohon maaf ya, saya ini kan bukan pendeta yang sekolah teologi ya dan lain sebagainya gitu ya. Saya ini baru belajar. Jadi cara saya membahas firman Tuhan yang selalu bersambung itu menurut Bapak Ibu oke, ataukah pakai topik-topik kecil aja? Bapak Ibu lebih suka yang seperti apa sih? Topik-topik kecil atau bersambung terus gitu?
Oke ya Ibu Eli, terima kasih. Ibu Evi, terima kasih. Kakak Charles, terima kasih. Cici Heni, berarti nggak ada yang keberatan. Bersambung nggak apa-apa ya Bu Esther ya? Udah oke kalau gitu. Kita lanjutkan, kita bersambung ya sudah. Ya karena kan saya lebih suka, saya sih lebih suka memberitahukan, maksudnya men-sharingkan firman itu secara keseluruhan, secara utuh. Saya nggak suka yang sepotong-sepotong gitu ya. Nanti kita dapatnya juga sepotong-sepotong, nggak utuh. Bukan yang kemarin-kemarin kan saya pernah share bagaimana cara kita mendeklar, kita merebut kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Caranya gimana? Mendeklar. Caranya peperangan rohani ya kan, memerintah karena kita udah dikasih kuasa. Tapi kalau kita nggak paham bagaimana caranya supaya kita bisa ada di level itu, percuma kan apa yang kita deklarasikan, apa yang kita perintahkan itu tidak akan terjadi kan kalau Bapak Ibu nggak paham yang seperti yang saya bagikan kemarin-kemarin itu di Mazmur 50, untuk supaya kita bisa mendeklar sesuatu dan mengalami kemenangan, mengalami perintah-perintah kita itu akan direcognize, akan dikenal oleh alam roh, dan akan terjadi kalau kita tidak menguduskan diri, kalau kita tidak mentaat, maksud saya kita tidak memberikan jiwa, kita mentaati firman Tuhan, nanti kita akan sama seperti yang dituliskan di kitab Mazmur 50 itu ya. Apa urusanmu menyelidiki ketetapan-ketetapanku, kata Tuhan kan. Apa urusanmu menyebut-nyebut janjiku di mulutmu, begitu kan? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merasa beribadah kepada Tuhan, tetapi kita menipu diri kita sendiri, bukan? Ya kan, itu namanya mungkin kita juga nggak sengaja, maksud saya nggak sadar ya, saya tidak berbicara tentang Bapak Ibu. Ya saya juga, firman ini berbicara bukan hanya untuk Bapak Ibu, tetapi untuk diri saya sendiri. Mungkin seringkali kita nggak sadar, kita berpikir kita sudah sungguh-sungguh beribadah loh, kita sudah berdoa-doa loh. Ada Bapak Ibu yang mengalami hal-hal seperti itu. Saya sudah beribadah kepada Tuhan, saya sudah berdoa. Misalnya ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu, menipu diri sendiri. Karena sesungguhnya Tuhan pasti dan harus membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan yang tidak. Itu adalah janjinya. Dan dia adalah Tuhan, dia adalah setia. Dia itu stand behind every word to make sure that it come to pass. Itu bahasa Inggrisnya, versi bahasa Alkitab yang lainnya. Maksudnya seperti ini, dia berdiri di belakang setiap firman-Nya, memastikan, untuk memastikan, Bapak Ibu, terjemahannya seperti ini, untuk memastikan bahwa firman-Nya itu digenapi. Jadi itulah Tuhan kita, nggak mungkin dia itu gagal. Nah, masalahnya kitalah yang harus menyelaraskan diri kita, kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, saya sudah membahas dari kemarin-kemarin, ibadah yang sejati itu seperti apa. Kemarin-kemarin saya sudah bahas tentang ketaatan ya, hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Nah, yang kedua kemarin saya sudah membahas masih tentang yang kedua, mengucap syukur ya. Hidup kita ini menjadi ucapan syukur karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan hidup kita itu seharusnya menjadi puji-pujian, bukan hanya saja lidah bibir kita yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan. Kita semua ini harus naik level. Jadi hidup kita ini menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Contohnya yang kecil ya. Ya saya baru mengulang ya. Cuman saya percaya contoh-contoh yang kecil-kecil ini membukakan mata hati Bapak Ibu supaya Bapak Ibu sungguh-sungguh ngerti apa sih maksudnya hidup kita menjadi puji-pujian. Contohnya ya, kemarin misalnya
saya misalnya nyuruh Gojek misalnya, beliin apa gitu, beliin barang. Dan kemudian ya kita harus menjadi puji-pujian, bagaimana cara hidup kita menjadi berkat ketika kita memberikan misalnya tips yang bikin tukang Gojeknya kaget gitu ya. Sekali-kali, bukan sekali-kali, seharusnya lifestyle kita itu harus menjadi lifestyle kita Bapak Ibu. Karena hidup kita itu jangan hanya puji-pujian di gereja doang atau puji-pujian sekali-kali doang. Jangan, hidup kita itu harus selalu menjadi puji-pujian segala waktu. Kata Mazmur Daud kan, aku hendak memuji engkau pada segala waktu. Jadi pada segala waktu hidup kita juga menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Kemudian si tukang Gojeknya itu kaget sampai bilang begini, dalam bahasa mereka ya, puji Tuhan gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ya, orang baik diberkati gitu ya, banyak berkahnya ya. Nah, itu adalah puji-pujian bagi Tuhan, hidup kita menjadi puji-pujian ya. Mungkin kalau engkau misalnya nggak punya banyak untuk memberkati orang, ya kau bisa menjadi puji-pujian mungkin lewat perkataanmu yang baik. Kayak kemarin misalnya, saya kasih contoh ya bagaimana hidup kita itu jadi puji-pujian seperti ini misalnya. Ada orang yang melakukan kebaikan kecil ya, kebaikan kecil maksudnya ya dalam usaha saya, dia maksudnya saya melakukan, bukan saya melakukan sih sebetulnya, dia tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya, maksudnya semua harusnya transaksinya itu smooth itu nggak ada halangan, tetapi karena ada halangan, jadi saya bilang, aduh mohon maaf ya, ini tidak seharusnya terjadi. Kemudian orang itu berkata, nggak apa-apa, karena dia kan bisa marah kalau dia mau, tetapi karena dia bilang nggak apa-apa, jadi saya bilang, aduh terima kasih ya, engkau itu baik sekali, engkau itu customer yang paling baik, yang paling pengertian yang saya temui. Wah, dianya itu ya langsung terus saya bilang begini, engkau adalah orang yang sangat baik, dan saya bilang dalam bahasa itu ya, tapi intinya begini yang saya terjemahkan seperti itu. Semoga engkau juga menemukan orang-orang baik, karena engkau juga baik sekali. Jadi intinya saya berkata seperti itu, dan akhirnya orang itu bilang, waduh, rasanya senang sekali. Terima kasih untuk semua kata-kata baik yang kau ucapkan bagi saya. Kayaknya dia surprise, karena belum pernah ada orang yang memuji kebaikannya dia, misalnya ya. Nah, mungkin hal-hal kecil, kita mau mulai dari hal-hal kecil, hidup kita itu jadi puji-pujian bagi Tuhan. Kitab Mazmur berkata, dalam Mazmur 106 ya, berkata seperti ini. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaannya Tuhan? Siapakah yang dapat memperdengarkan puji-pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum dan yang melakukan keadilan dalam segala waktu. Keadilan itu ya itu, kalau ada orang susah ya kita tolong. Hal-hal yang sederhana ya. Bapak Ibu, kalau engkau sudah menerima pengurapan, saya pernah mendoakan kan doa doa untuk menerima karunia bahasa roh, karunia diberkati, dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, cara Bapak Ibu untuk mengobarkan, ini tips-tips ya, dan secret-secret, rahasia-rahasia yang saya bagikan. Cara Bapak Ibu untuk mengobarkan urapan itu dengan cara apa? Itu secretnya barusan saya kasih di Mazmur 106. Ya, berbahagialah orang yang selalu berpegang kepada hukum dan yang melakukan keadilan dalam segala waktu. Kita mau hidup kita itu menjadi puji-pujian dan penyembahan. Bukan hanya saja ketika kita datang ke hadirat Tuhan menyembah Tuhan. Ya kan? Kita mau hidup kita menjadi puji-pujian.
Nama Tuhan dimuliakan oleh karena orang merasakan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Oleh karena orang melihat kemuliaan Tuhan, melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, bukan? Ya Bapak Ibu, nggak usah pusing soal komentar-komentar. Saya menghargai semua kepercayaan Bapak Ibu ya, karena Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus menghendaki Bapak Ibu semua mendapatkan keselamatan. Saya juga menghormati setiap kepercayaan Bapak Ibu. Ya, saya juga mengasihi Bapak Ibu semua yang masuk ke dalam live streaming ini. Oke, kita lanjut ya. Dan kemarin kita sudah bahas tentang lidah. Jadi kita tidak bisa dikatakan beribadah kepada Tuhan kalau kita belum mengontrol lidah kita. Kalau kita maksud saya kita belum bisa mengendalikan lidah kita, apa yang kita ucapkan, maka kita bahkan dikecam sama kitab Yakobus ya. Dikatakan Yakobus 1 ayat 26 kan kemarin sampai di sini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah. Bahkan kemarin saya sharekan, kita tidak akan bisa menikmati hal-hal yang baik kalau kita belum bisa mengontrol lidah kita. Jangan setuju dengan keadaanmu, jangan setuju dengan sakit penyakitmu. Saya pernah sharekan bagaimana saya itu punya usaha Airbnb ya, dan saya pernah share saya itu ketemu konsumen gitu ya, yang masuk ke yang stay di saya punya Airbnb dan gak bayar. Jadi dia ngomong sama saya dia mau batal, ya udah saya batalkan, saya refund, kasih balik duitnya, tetapi dia ternyata stay. Jadi kan ngebohong gitu ya, dan udah ngebohong udah gitu ngadu yang enggak, ngefitnah dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya bisa dong sebetulnya ngeluh, bukan? Saya bisa sekali ngeluh, saya bisa sekali bereaksi dengan marah, bukan? Iya dong, udah tinggal nggak bayar, udah gitu ngefitnah, ngejelek-jelekin, dan lain sebagainya. Tapi apa yang saya lakukan? Ya puji Tuhan itu karena kuasa Roh Kudus ya. Apa yang saya lakukan, saya mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah Tuhan pembelaku, Engkaulah Tuhan yang baik. Pokoknya muji Tuhannya nggak nyambung sama apa yang dia lakukan gitu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Entah bagaimana caranya, pokoknya saya bisa mendapatkan kembali uang yang harusnya, memang seharusnya hak saya. Jadi saya dikembalikan uangnya. Ya, pokoknya Tuhan membela saya. Nah, Bapak Ibu, apa jadinya kalau waktu itu saya responsif marah, atau saya ya yang keluar di mulut saya itu mungkin kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang nggak bersyukur sama Tuhan, kata-kata yang mungkin bisa aja saya ngomong, ya Tuhan saya itu udah gimana gitu, saya udah melayani Tuhan, misal saya sudah melayani Tuhan, saya sudah banyak ini nolong itu ini, kok saya dapatnya yang begini, misal bisa aja kan saya ngeluh kan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, kata-kata apa yang keluar di bibir mulutmu. Jangan setuju dengan rancangannya si jahat, ya kan? Karena Yakobus 3 ayat 3 berkata seperti ini yang saya mau bahas, yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, ya Yakobus 3 ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah,
walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu, kita bisa belajar banyak hal yang luar biasa dari firman Tuhan ini, dari Yakobus 3 ayat 3 ini ya. Saya menekankan, menyoroti ayat yang ketiga dulu ya, Yakobus 3 ayat 3, bahwa dikatakan kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Perhatikan, kuda, kenapa Tuhan pakai contoh kuda? Kuda itu punya kekuatan yang luar biasa besar kan. Kita tahu kalau misalnya orang sampai ditendang sama kuda itu bisa mati ya, karena kekuatannya ya. Nah, kuda dengan kekuatan yang besar begitu pun, kalau kita pakai kekang di mulutnya, dia itu bisa menuruti kehendak kita. Ini adalah suatu perumpamaan juga Bapak Ibu. Ini juga berlaku bukan hanya untuk kuda, tetapi untuk kita. Perhatikan kapal-kapal, ayat keempat, kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Nah, kemudi ini adalah simbolik dari bibir lidah kita juga. Sama halnya seperti si mulut kuda itu dikendalikan dengan kekang dan kita bisa menguasai seluruh tubuhnya. Demikian pula kalau kita ingin menguasai seluruh tubuh kita, seluruh misalnya pikiran kita, pikiran, emosi, perasaan, dan tubuh kita, bagaimana cara mengendalikannya? Lewat bibir mulut kita. Bapak Ibu kalau nggak percaya, engkau bisa praktekkan ya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saya juga sudah membuktikannya sendiri. Nah, ya saya kasih kesaksian ya. Ada satu waktu di mana saya itu ya memang sebelumnya memang Tuhan sudah kasih tahu saya bahwa ada orang yang bewitch me itu menyihir saya dengan kuasa-kuasa gelap ya. Jadi ada kuasa-kuasa gelap yang ditembakkan kepada saya sehingga saya itu punya kebencian, kemarahan kepada seseorang. Ya, saya bagikan contoh-contoh yang sederhana yang sehari-hari supaya Bapak Ibu paham mengenai dunia roh, mengenai firman. Ya, Tuhan udah kasih tahu berkali-kali kepada saya lewat mimpi, lewat penglihatan ya, udah ngasih tahu berkali-kali. Namun itu tadi sekali lagi ada sesuatu yang ditembakkan ya, kuasa sihir yang ditembakkan kepada saya. Dan memang kebetulan orang ini kalau menurut saya memang ada salahnya, kalau menurut saya, mungkin menurut dia enggak ya gitu ya. Kan seperti itu kan, kebanyakan kita menurut kita salah, misalnya menurut kita nggak benar, misalnya menurut dia mungkin benar ya kan. Nah jadi apa yang terjadi, pikiran saya udah negatif kan sama orang itu karena menurut saya nggak benar. Kemudian Roh Kudus menolong saya, mengajar saya seperti ini, mulai perkatakan hal-hal yang baik tentang orang ini. Misalnya, mulai mengucapkan terima kasih Tuhan untuk orang ini, untuk hamba Tuhan ini yang murni, yang baik, yang tulus. Ya, saya ngomong apa yang saya ingin lihat. Jadi saya kendalikan
kendalikan pikiran saya, perasaan saya dengan bibir lidah kita, dengan bibir lidah saya. Dan apa yang terjadi ketika saya memperkatakan apa yang baik, maka pikiran saya juga lama-kelamaan diubahkan, emosi saya, perasaan saya juga diubahkan menjadi baik. Coba Bapak Ibu ya, kalau engkau bukan memperkatakan hal-hal yang positif, malah engkau setuju misalnya dengan pikiranmu, engkau berkata misalnya hal-hal yang buruk tentang orang itu, apa yang terjadi? Makin lama nih, kebencianmu itu makin dalam, iya kan? Dan kalau misalnya kebencianmu makin dalam, maka engkau sedang mengundang si jahat untuk masuk dalam hidupmu, untuk menguasai kehidupanmu. Itu yang terjadi. Tetapi ketika engkau menolak, bagaimana cara menolaknya? Sekali lagi, dengan perkataan kita, perkatakan terus. Misalnya, terima kasih Tuhan, saya percaya misalnya orang ini baik, orang ini tulus, orang ini murni, nggak ada deh maksud-maksud yang nggak bener misalnya. Misalnya ya, kau perkatakan itu terus, maka itu yang akan mempengaruhi pikiranmu dan perasaanmu. Misalnya engkau dalam kasus yang berbeda, misalnya hal-hal yang lain. Contohnya apa? Bapak Ibu boleh tuliskan. Saya akan bagikan bagaimana secretnya, bagaimana caranya kita mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita lewat bibir mulut kita. Misalnya engkau yang dilanda oleh, yang dibelenggu oleh roh depresi. Ya, saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu, saya itu dulu ya memang karena orang tua bukan dari Kristen, saya juga bukan dari Kristen ya. Dan saya juga pernah ya berhubungan dengan namanya bukan Kristen ya, ada mantra-mantra, ada jimat-jimat, dan rohnya itu, kutuknya itu sempat ngikutin saya. Saya terbelenggu oleh roh depresi, padahal waktu itu saya sudah diurapi Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya sudah diurapi Tuhan, saya sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi masih bisa dibelenggu oleh roh depresi. Masih. Kenapa? Karena ya itu tadi, itu adalah peperangan rohani. Kita harus bangkit, kita harus mengeluarkan si jahat itu dengan paksa dari hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Simple, sederhana, sekali lagi lewat bibir lidah saya. Waktu itu saya pernah bagikan, cuman saya akan bagikan lagi karena sesuai dengan topiknya ya. Jadi satu waktu setelah saya merekod video, ya saya biasa suka merekod video membagikan tentang firman Tuhan. Kemudian saya dilanda oleh roh depresi ini. Ya, roh depresi itu mungkin kita ada masalah, tetapi roh depresi itu yang membuat semuanya itu gelap gitu ya. Nah, kemudian saya berkata kepada jiwa saya seperti ini. Hai emosiku, engkau harus tunduk kepada firman Tuhan. Saya berkata kepada diri saya sendiri. Hai emosiku, saya gak peduli apapun yang kau rasakan sekarang. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang harus memerintah atas emosi saya. Sekarang saya perintahkan, bersukacitalah, bergembiralah dalam Tuhan. Saya gak peduli apa yang saya rasakan. Sekarang saya perintahkan. Itu Bapak Ibu yang saya ucapkan. Yang saya ucapkan keluar dari bibir lidah kita. Jangan engkau setuju. Oh iya ya, hidup saya seperti ini gitu. Jangan ya. Jangan engkau setuju dengan masalahmu. Jangan perkatakan apa yang menjadi masalahmu. Mungkin engkau misalnya sedang ada di dalam, diizinkan Tuhan mengalami pergumulan ekonomi. Jangan engkau setuju, oh iya misalnya saya ini selalu hidup pas-pasan misalnya. Jangan engkau setuju.
Perkatakan apa yang kau ingin lihat. Ya, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu semenjak hari itu saya dibebaskan dari roh depresi. Itu roh depresi itu nggak pernah balik lagi. Ya kan? Bapak Ibu melihat, maksud saya ada bagian kita untuk kita harus mau menundukkan diri kita, perkataan kita, emosi kita, jiwa kita setuju dengan firman Tuhan. Saya memberikan contoh bagaimana kita menundukkan emosi kita, perasaan kita, bahkan juga tubuh kita, bukan? Kalau orang yang depresi itu ujung-ujungnya pasti sakit-sakitan. Gak mungkin gak sakit-sakitan. Karena ya namanya depresi, dikit-dikit nangis, ya susah, ya efeknya ke badan pasti sakit-sakitan. Dan firman Tuhan betapa luar biasanya firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini kan dari kesaksian yang saya kasih tadi barusan. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana lidah kita itu bisa mengontrol bukan hanya saja emosi kita, perasaan kita, bahkan seluruh tubuh kita. Bahkan Bapak Ibu bukan hanya saja seluruh tubuh kita, tetapi kita bisa memprogram masa depan kita. Bahkan masa depan anak cucu kita oleh bibir lidah kita. Ya kan, saya sering kan men-share, mari kita doa deklarasi. Kita menetapkan, kita memerintahkan. Bahkan yang kemarin TikTok yang saya post itu kan, short video yang saya post, saya bilang apa? Mari kita memprogram bulan November ini. Memprogram itu apa sih? Merancangkan, merencanakan, menetapkan apa yang akan terjadi di bulan November ini. Dengan apa? Dengan bibir lidah kita, karena kita sudah diberikan kuasa, bukan? Jangan setuju dengan masalahmu, dengan rancangan-rancangan si jahat dalam hidupmu. Jangan katakan hal-hal yang negatif yang mungkin sedang engkau alami. Ya, kalau sudah negatif, ngapain diperkatakan lagi? Ngapain di affirm? Tahu nggak bahasa Inggrisnya affirm bahasa Indonesianya itu di afirmasi kan bahasa Indonesianya kan sama kan? Alias ditegaskan. Ngapain ditegaskan lagi? Rancangannya si jahat dalam hidupmu, seolah-olah engkau setuju dengan rancangan si jahat. Jangan mau. Kalau engkau mau afirmasilah, tegaskanlah rancangan Tuhan dalam hidupmu. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera itu. Engkau tegaskan itu. Dengan cara apa? Dengan puji-pujianmu, dengan perkataanmu, mengingatkan dan mendeklar ke alam roh bahwa inilah yang seharusnya terjadi, yakni sesuai dengan janji Tuhan. Ini yang harus terjadi di dalam hidupku, di dalam masa depanku, masa depan anak cucuku, dalam pekerjaanku, dalam usahaku. Rancangan Tuhan yang harus tergenapi. Caranya bagaimana? Engkau memprogram mulai dari sekarang. Engkau program. Perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi di bulan November ini. Perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Bulan November ini saya akan melihat mukjizat Tuhan digenapi. Janji Tuhan digenapi. Walaupun dunia mengalami resesi ekonomi, tetapi berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidupku. Berkat Tuhan tidak akan pernah kekurangan, bahkan hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti piala yang melimpah-limpah keluar. Demikianlah hidupku. Hidupku akan menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kegelapan menimpa seluruh dunia ini, tetapi aku dan keluargaku akan terus bersinar terang. Kalau aku dan keluargaku dan follower-follower saya yang ada di sini akan bersinar terang, memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari mulai dari sekarang Bapak Ibu program apa yang akan terjadi, apa yang kau ingin lihat terjadi di bulan November ini.
di bulan Desember, di tahun ini, di tahun yang akan datang ya. Engkau mulai memprogramnya. Dan ketika engkau sungguh-sungguh ya percaya bahwa apa yang kau perkatakan itu akan terjadi, maka apa kata firman Tuhan di Markus 11 ayat berapa? Saya selalu lupa, tetapi begini ya firmannya. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dan tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka apa kata firman Tuhan? Maka hal itu akan terjadi kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau hal itu belum terjadi, ya sabar. Kenapa? Karena ada peperangan rohani, bukan Tuhan yang tidak, maksud saya bukan Tuhan yang ingkar janji, tetapi ada kuasa-kuasa si jahat yang mungkin mencoba melemahkanmu, mencoba membatalkan apa yang kau perkatakan itu, bukan mencoba melemahkan itu. Gimana caranya? Misalnya ketika kau perkatakan, tetapi kenyataannya tidak seperti apa yang kau perkatakan. Nah, jangan sebentar ngomong A, sebentar ngomong B. Engkau harus konsisten. Konsisten itu penting. Jangan engkau sudah ngomong panjang lebar dalam doamu, dalam deklarasimu, tetapi engkau membatalkannya dengan satu patah kata yang melemahkan. Itu rugi Bapak Ibu. Doamu yang sudah engkau mungkin sudah bekerja keras di dalam doa, sudah berminggu-minggu misalnya, terus pas ngelihat ada situasi yang gak enak, yang gak sesuai dengan harapanmu, dengan mimpimu, dengan perkataanmu, kemudian langsung misalnya kata-kata keluhan yang keluar itu sudah membatalkan jerih payahmu yang berminggu-minggu, yang berbulan-bulan. Ya kan? Jangan, perhatikan jangan sampai salah ucap. Ya, saya sering membagikan kesaksian saya bagaimana Tuhan melakukan mukjizat demi mukjizat demi mukjizat demi mukjizat lewat ayat firman Tuhan itu ya. Tetapi saya pastikan bahwa saya selalu konsisten dengan apa yang saya ucapkan dan apa yang saya percaya. Itu harus konsisten. Ketika engkau konsisten, apa yang engkau percaya dalam hatimu dan perkataan konsisten, ya, maka tidak akan ada yang bisa menahan. Itu akan seperti bom waktu, dan waktunya tepat, pasti itu akan terjadi dalam hidupmu. Namun perhatikan Bapak Ibu, saya menjumpai banyak umat Tuhan ya yang mungkin tidak mengalami hal ini, dan termasuk saya ya terakhir, karena Tuhan mau membawa saya ke level yang lebih tinggi. Jadi Tuhan mengajarkan saya seperti ini. Sebelum engkau mendeklar, sebelum engkau percaya, sebelum engkau menetapkan, tanya dulu sama Tuhan. Misalnya waktu dulu ya, Tuhan mau mendidik saya itu menjadi pengajar, karena dengan jelas Tuhan ngomong sama saya, mengajar ya. Dengan jelas Tuhan ngomong sama saya. Cuman saya ini namanya pebisnis, dari awal kan dagang bisnis. Jadi ya mindset saya bisnis lagi. Padahal Tuhan udah ngomong, bukan waktunya sekarang. Tuhan memang berjanji banyak hal yang Tuhan janjikan kepada saya. Tetapi Tuhan juga kasih tahu waktunya nggak sekarang. Tuhan suruh saya melayani Tuhan. Nah, jadi kita itu harus menyelaraskan dengan rancangan Tuhan juga dalam hidup kita. Jangan sampai misalnya kita declare, tetapi Tuhan suruh kita ke kanan, kita milih jalan ke kiri. Sampai kapanpun nggak akan ketemu, bukan? Ya. Nah, saya juga menjumpai banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak menghendaki kita diberkati. Sampai saya ditentang seperti ini. Ya jangan begitu dong doanya. Doanya sesuai kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu masih adakah yang berpikir seperti itu? Doanya gak boleh begitu, memerintahkan berkat. Engkau harus berdoa sesuai kehendak Tuhan. Nah, saya nanya lagi,
kalau sesuai kehendak Tuhan itu seperti apa? Kita hidup sakit-sakitan, melarat. Saya udah bertanya begitu, bingung dia ditanya begitu. Ya, maksud saya kita harus tahu kehendak Tuhan secara umum, kehendak Tuhan secara khusus. Bapak Ibu harus tahu. Engkau juga harus tahu kehendak penebusan. Penebusan Kristus di atas kayu salib. Apa itu kehendak penebusan? Bapak Ibu ada yang belum tahu? Saya kayaknya sering kali membahas ya, nanti Bapak Ibu yang tiap hari nonton nih Ciara ngulang-ngulang melulu gitu. Kalau ada yang belum tahu, tulis di komentar baru saya akan jawab. Kalau udah tahu semua saya nggak akan ulang soalnya sudah pukul 4.53 ya. Kehendak penebusan itu misalnya dibebaskan dari kutuk, dari sakit penyakit, ya, dari kesusahan penderitaan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia dikutuk oleh Tuhan bahwa dengan peluh, dengan susah payah engkau akan menghasilkan makananmu dari tanah, kan, dari hasil tanah dengan susah payah. Nah, itu semua di kutuk itu dibayar lunas di atas kayu salib. Itu sudah dibayar lunas, itu kehendak penebusan. Bapak Ibu jangan salah, jangan ditukar-tukar, dibolak-balik ya. Nanti saya akan juga men-sharekan, mungkin pastinya nggak sekarang, besok-besok. Ada bagian kita dipanggil untuk menderita, tetapi bukan penderitaan seperti itu. Nanti saya akan bagikan bagaimana jalan kemuliaan Tuhan, seperti Tuhan Yesus menyangkal dirinya memikul salib, demikianlah jalan penderitaan yang seharusnya Bapak, Ibu, dan saya juga ambil. Tetapi sekali lagi bukan penderitaan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah memberkati kami, menerangi kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang terus berbicara, mengingatkan setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di tempat ini, supaya kami boleh lebih lagi menjaga apa yang keluar dari bibir lidah kami, karena ada kuasa dalam lidah kami, bisa mendatangkan kehidupan ataupun kematian. Biarlah kami mau memilih lidah kami ini diperkatakan untuk perkataan kesehatan, kehidupan, kesejahteraan, berkat, dan segala sesuatu yang baik. Rancangan-rancangan Tuhan, janji-janji Tuhan, kemuliaan Tuhan, puji-pujian, penyembahan bagi Tuhan. Dan bukan hanya itu, biarlah hidup kami juga menjadi puji-pujian bagi Engkau, menjadi penyembahan bagi Engkau. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya akan berdoa-doa berkat. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua hingga berkelimpahan. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, anak cucumu, diberkatilah usahamu, toko-tokomu, diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman, ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang mengalir ketika saya berdoa, ya, bukan karena sayanya tetapi karena Roh Kudus yang baik, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Saat ini ada kuasa Tuhan yang mengalir dengan dahsyat. Bapak Ibu bisa bilang begini, saya terima berkat Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu adalah respon iman. Roh Kudus, saat ini hamba-Mu mau menyerahkan setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini yang sedang sakit. Darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala kesombongan kami. Ampuni segala kegagalan kami dalam
melakukan firman-Mu. Ampuni kalau kami gagal untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mohon ampun. Saat ini kami, Bapak Ibu yang setuju dengan saya, engkau doa, katakan amin ya. Saat ini kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Kami mengampuni mereka supaya kuasa-Mu tidak terhalang atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saat ini saya berdoa, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk mantra, kutuk jimat, belenggu kutuk dukun, belenggu santet atas hidupmu, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, roh sakit penyakit, roh kanker, roh tumor, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kau sudah tidak punya hak atas anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Sekarang jadilah engkau bebas. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas engkau. Diberkatilah tubuhmu. Aliran kuasa Tuhan sekarang mengalir. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas engkau. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Ya, engkau yang khawatir, engkau yang anxiety, sekarang kekhawatiranmu out, digantikan oleh sungai sukacita Tuhan, sungai damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu, menyembuhkan trauma-trauma, luka di masa lalu, luka batin, roh luka batin keluar, roh sakit hati, roh dendam keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Kasih Tuhan juga yang menyembuhkan tubuh sendi-sendimu yang sakit, sendi-sendi kaki, tangan yang sakit sekarang disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Yang sakit lutut, sekarang lututmu udah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang sakit di pundak, di leher, sekarang lehernya nggak kaku lagi, pundaknya, bahunya, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang terima kesembuhan. Yang sakit di lambung, asam lambungmu sekarang normal. Roh sakit lambung saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal. Sakit di kepalamu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, yang sesak di dada, sekarang dadanya udah gak sesak lagi, udah lega dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit tulang belakang, saya berdoa sekarang saya melepaskan berkat Tuhan. Ya, Kakak Elin, kalau pernah ada sakit hati, saat ini dilepaskan pengampunan. Yang mohon maaf kalau pernah ada sakit hati, sekarang dilepaskan pengampunan. Kasih Tuhan mengalir atas Kak Elin sekarang, mengalir. Jadilah engkau bebas. Sekarang sakit di punggungnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Roh Kudus, mohon jamahanmu lebih dahsyat lagi, lawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini, lawat lebih dahsyat lagi. Apapun sakit penyakitmu, engkau cuman perlu mengatakan seperti ini, saya terima kesembuhan, misalnya untuk sakit apa, dalam nama Tuhan Yesus, karena ada kuasa Tuhan yang sekarang lagi
pengalir di live streaming ini, ya kau bisa mengambilnya dengan cara seperti itu untuk hidupmu, untuk tubuhmu. Saya mengutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Kanker, tumor, segala sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa lagi atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dan saya cabut keluar semua. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas. Karena di alam roh itu engkau sudah disembuhkan. Di 1 Petrus itu ya dikatakan oleh bilur darahnya engkau sudah, bukan belum ya, sudah sembuh. Karena 2000 tahun yang lalu sudah dilakukan bagi Bapak Ibu. Ya, saya berdoa untuk kakak atas nama rebutan. Saya undang naik ke atas kalau bersedia. Sebentar ya. Kakak Jacqueline, Shalom. Halo, Shalom. Dengan Kak siapa nih? Dengan Ibu Ellen. Ibu Ellen. Ibu Ellen, Ya. bisa buka kamera Kak? Ya. Bisa buka kamera Ibu Ellen, harusnya bisa karena Ibu followernya udah banyak ya. Iya. Ya. Ibu Ellen ada di kota mana? Papua, Bu. Papua. Oh, ada di Papua. Oke. Ya. Sekarang lagi sakit? Iya. Oke. Nanti kita akan berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu untuk Ibu Ellen. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Ellen. Yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Ellen. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan atas Ibu Ellen sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit sekarang aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan sakit di perutmu sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tutup sekarang, aku perintahkan keluar semuanya, tercabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Tubuh jiwa rohnya Ibu Ellen sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Ellen. Sekarang saya perintahkan semuanya pergi, tinggalkan Ibu Ellen dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sakit di perutnya saya perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan. Sekarang kandunganmu bersih dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang membersihkan kandunganmu dibersihkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya melepaskan berkat kesembuhan, jadilah engkau sembuh, sakitnya hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ellen. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Sudah enak, Bu. Udah nggak sakit lagi? Ya, sudah tidak. Oh, puji Tuhan ya.
Oke, Ibu Elan semangat ya, selalu hidup di dalam puji-pujian, penyembahan, di dalam firman Tuhan ya. Oke, kalau gitu. Shalom Bu Elan, saya izin disconnect dulu ya. Tadi ada yang mau minta didoakan yang sakit kanker. Ini anaknya ada di sini nggak ya? Kalau ini atas nama Kakak Bella Pasaribu. Ibu, kalau anaknya ada di sini, saya akan berdoa buat anaknya ya. Saya akan undang naik ke atas. Ya. Ya, Ibu Bella Pasaribu, kalau mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas. Kakak Jacqueline mau saya berdoa ya untuk Kakak Ambai. Bapak Ibu kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu dan tulis di komentar, jadi saya bisa undang naik ke atas. Ya, saya berdoa untuk sebentar ya, mohon maaf saya sambil baca komentar satu. Ya, kalau orangnya ada langsung di sini, saya bisa undang naik ke atas. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, kita berdoa ya. Ya, suaminya ada di sini enggak? Kakak Novi yang sakit apa? Kakak Delvia ya yang sakit tumor otak. Suaminya ada di sini enggak? Kalau ada di sini, ya saya bisa undang naik ke atas untuk didoakan. Tadi sama siapa lagi Bu Esther yang saya sebut? Saya ini suka lupa. Ya, yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu. Kakak Jacqueline, kan sudah didoakan, tadi minta didoakan lagi, ya nggak apa-apa ya, saya undang naik ke atas. Kakak Jacqueline yang kemarin roh jahatnya tercabut keluar ya. Kakak Jacqueline, boleh klik tombol kameranya. Baik. Ibu atas nama Bella Pasaribu. Ya, Kak Jacqueline, Ya, selamat pagi, sis. ya apa yang bisa dibantu? Ya, masih semalam. Saya memang tunggu-tunggu, tapi saya terpaksa tunggu. Tunggu, sis. Jadi sebelah sini sangat sakit. Sebelah sini masih juga ada masa oke, ada masa tidak oke. Ya, begini Ibu Jacqueline, ini itu sakit penyakit ini peperangan rohani ya Ibu Jacqueline. Kalau kemarin yang berapa hari yang lalu Ibu Jacqueline kita sudah doakan, emang roh jahatnya sudah keluar. Nah, tapi ya ini berlaku untuk Bapak Ibu semua juga. Kalau kita nggak jaga hati, apalagi kalau kita pernah misalnya pernah berhubungan dengan kuasa gelap gitu ya, atau pernah ada kutuk misalnya orang tua kita pernah menyerahkan kita kemana untuk jadi tumbal atau dan lain sebagainya, itu kuat sekali pijakannya kuasa jahat untuk bisa masuk dalam hidup kita. Nah, jadi kita itu harus jaga hati dan pikiran kita. Mereka itu masuk lewat hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita buka celah itu misalnya apa? Kalau dalam hal ini Kakak Jacqueline, saya melihat bahwa Kak Jacqueline itu pintunya itu dari rasa takut, bukan begitu?
Kak Jacqueline jangan takut ya. Jangan takut ketika misalnya kuasa jahat itu coba-coba ada kuasa dalam lidahmu. Engkau tinggal katakan, saya tolak sakit penyakit. Hai, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas tubuh saya. Tubuh jiwa roh saya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi Kak Jacqueline itu nggak tergantung sama pendoa atau nggak tergantung sama saya, karena roh jahat itu, bahkan saya pun, ya bukan hanya Kak Jacqueline, saya pun kalau saya buka celah misalnya saya ya macam-macam celah itu bisa dari, kalau Kak Jacqueline lebih banyak takutnya, itu yang saya lihat ya. Kalau saya misalnya saya nggak suka sama orang, misalnya kalau orang itu kalau menurut saya nggak bener gitu, saya nggak suka menurut saya misalnya. Nah itu celah, itu pintu di mana si jahat itu bisa masuk ke dalam hidup saya. Jadi saya bisa ditempelin, bisa. Walaupun saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, bisa, masih bisa. Saya kan tadi barusan kesaksian bagaimana saya yang sudah diurapi Tuhan, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi masih bisa terbelenggu oleh roh depresi sampai lidah saya yang memerintahkan emosi saya untuk tunduk sama firman. Ya, makanya firman Tuhan itu adalah perisai. Ketika kita menghidupi firman, itu adalah perlindungan Tuhan yang sempurna bagi tubuh kita. Nah, demikian pula Kakak Jacqueline, jangan takut ya, jangan takut. Itu aja. Kalau engkau takut, engkau sedang buka pintu gerbangmu bagi si jahat. Makanya Tuhan senang dengan iman. Makanya kata firman Tuhan, tidak satu orang pun yang dapat berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Jadi Kak Jacqueline, kalau lain kali kalau misalnya ada rasa-rasanya nih sakit penyakit mulai menyerang, Kak Jacqueline perkatakan iman, usir itu ya, atau ikuti yang saya bilang. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah membayar segala dosa, kutuk dosa saya di atas kayu salib. Engkau sudah membebaskan saya, engkau sudah menyembuhkan saya. Itu yang Kakak Jacqueline harus perkatakan. Saya tolak sakit penyakit, keluar, engkau sudah tidak punya hak atas tubuh saya ya. Jadi Kak Jacqueline nggak balik-balik lagi terus. Oke, saya berdoa ya. Bapa di surga, hamba menyerahkan Kak Jacqueline ke dalam tanganmu. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Kak Jacqueline. Kuasa Tuhan sekarang saya lepaskan atas Kak Jacqueline. Segala roh jahat, roh sakit penyakit, keluar semua. Keluar. Kau sudah tidak punya hak lagi atas Kak Jacqueline. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar semua. Yang bikin sakit-sakit di kepalanya, roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, saat ini keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan terus mengalir, menjamah Kak Jacqueline. Ya, semua roh jahat yang nempel di kepalanya, yang di perutnya, keluar semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua. Roh kutuk keluar semua. Semua belenggu-belenggu perjanjian darah, belenggu mantra, belenggu jimat sudah hancur, sudah patah atas Kak Jacqueline. Belenggu kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah atas Kak Jacqueline dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas sekarang, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus atas Kak Jacqueline, mengalir terus. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus.
Bebas. Ya, puji Tuhan. Sekarang enak, Kak Jacqueline. Ya, ya. Wah, saya pun dapat bersuara. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Em, Kakak, mohon maaf, ada di rumahnya kakak pernah bawa sesuatu nggak atau apa ya, jimat-jimat begitu yang belum dibuang? Tak ada. Tak ada. Oke. Ya sudah, kalau gitu ya puji Tuhan. Kak Jacqueline, uh, ya mungkin bukan jimat-jimat, tapi Kak Jacqueline suka nonton film apa nggak, atau suka denger lagu apa gitu loh, yang Horor. ya yang kayak begitu-begitu, atau itu yang bikin anxiety, yang bikin suka takut. Ya, horor. Nah, itu dia Bu Esther. Ibu harus bertobat dulu. Tinggalkan itu ya. Kalau ibu mau sembuh banget, jangan nonton lagi film horor. Ya. Bye. Aduh, ibu, itu film horor itu mereka bahkan bikin film horor itu bisa ngundang roh-roh jahat untuk bikin film itu. Ya, ibu perhatikan, makanya saya bilang pasti ada sesuatu ini, kenapa ibu itu dibelenggu terus. Ya, jadi mulai hari ini kalau ibu memang kepengen bener-bener lepas, ibu stop nonton film horor, denger lagu-lagu pop juga yang banyak sekali yang populer. Misalnya lagu-lagu barat yang populer itu, mereka itu kebanyakan mohon maaf ya, lagu-lagunya itu, lirik-liriknya itu ada mantra-mantra, karena mereka bisa terkenal secara luar biasa pun mereka sudah menjual jiwanya kepada si jahat. Jadi mereka itu harus menjadi penyembahnya si jahat. Lagu-lagu yang dinyanyikan itu ada mantra-mantra juga. Jadi kita harus perhatikan betul apa yang kita tonton, apa yang kita nyanyikan, supaya ibu benar-benar bebas ya. Baik. Banyak memuji Tuhan, baca firman, banyak memuji Tuhan, lagu-lagu rohani ya. Ramalan juga jangan sama sekali, itu kata misahkan diri kita dari hal-hal yang jahat supaya kita hidup berkemenangan. Oke, Ibu Jacqueline, puji Tuhan ya. Saya mohon izin disconnect. Bye. Makasih. Ya, Shalom. ya, puji Tuhan. Shalom. Wow. Oke, kalau begitu Roh Kudus itu baik ya. Tadi menggelitik saya, ngasih tahu ada sesuatu ini akar masalahnya. Kenapa keluar masuk melulu. Oke, kalau begitu tadi siapa lagi yang mau didoakan, jadi lupa. Oke, kita naikkan satu pujian deh ya. Oh, sudah pukul 5.21. Mari kita, kemarin kayaknya ada yang request deh. Segala perkara. Mari kita naikkan pujian itu. Segala perkara. Oh ya, saya berdoa juga untuk Ibu Roberta ya. Darah Yesus tutup bungkus engkau, lindungi engkau dari segala yang jahat dan bahaya dalam nama Tuhan Yesus. Ibu terus jaga dalam doa dan jaga hati dan pikiran supaya nggak buka celah. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala berkat dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ibu Magdalena, sakit apakah di kau? Ibu Magdalena. Untuk kakak atau bapak atau ibu Ambai. Ambai itu bapak atau ibu, mohon maaf ya. Sakit mata katar. Bapak ya, Pak Ambai. Oh, oke. Sakit mata katarak, saya berdoa ya. Suaminya yang sakit katarak. Kenapa Bu Esther, mohon maaf? Suaminya yang sakit katarak. Oh, suaminya. Suaminya Ambai, apakah Ambai ada... itu ibu, Ambai itu istrinya. Oh, mohon maaf. Ibu Ambai, bapaknya ada di sini? Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita berdoa ya untuk bapaknya, untuk suaminya Ibu Ambai. Dengan bapak siapa? Ibu Ambai. Supaya alamatnya jelas ya. Oke, kita berdoa ya untuk halo. Ibu Ambai, boleh klik tombol tamu. Udah naik. Sorry, maksud saya open kamera. Mohon maaf ya, saya ini sambil baca WA, sambil baca itu, sambil Ibu Ambai bisa buka kameranya? Shalom Bu. Shalom Ibu. Iya. Ya, dengan Pak siapa nih? Bapak boleh buka kamera? Harusnya sih sudah bisa ya, sudah lebih dari 400 pengikutnya. Dengan Pak siapa sih bicara? Sudah, kalau nggak apa-apa. Dengan Pak siapa nih saya bicara? Bapak, masih di situ Jetro, Pak? Ibu. Ya, dengan Pak siapa? Iya. Pak Jetro, Yowe, Ibu. Pak Jetro. Pak Jetro ada di mana? Di Papua, Ibu. Oh, iya. Oke, kita berdoa ya. Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang matanya?
matanya katarak Ibu. Lihatnya nggak jelas gitu ya? Iya, ada kabur di kornea yang kecil itu, hitam kecil itu. Jadi tidak bisa melihat. Oh, iya, iya. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Jetro, belas kasihan-Mu turun atas Pak Jetro. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Jetro, sudah menghancurkan, mematahkan setiap bentuk sakit penyakit atas Pak Jetro, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini semua sakit penyakit katarak aku usir keluar dalam semua roh putih usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas Pak Jetro, berkat kesembuhan atas matanya. Sekarang segala yang menghalangi matanya, menghalangi kornea matanya, yang bikin kabur di kornea matanya, aku cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya buang di laut dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan Tuhan atas kedua matanya Pak Jetro. Sekarang matanya bisa melihat dengan jelas, nggak kabur lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bisa melihat dengan jelas, nggak kabur lagi. Sekarang kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir menjamah kedua matanya yang menjadi penghalang. Sekarang semuanya dikabur dalam nama Tuhan. Sekarang dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Ya, Pak Jetro, sekarang coba buka matanya, coba melihat gimana. Sudah bebas. Tangannya yang bermasalah itu. Gimana Pak Jetro? Matanya yang bermasalah. Apanya yang bermasalah? Pak Jetro, Kanan. mata Tidak kanan. bisa melihat. Ya, Ya, setelah didoakan gimana sekarang? Apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Ada lebih jelas? masih belum ini. Iya. Ada perbedaan? Ada lebih jelas? Ya, lepaskan kuasa Tuhan lagi, mengalir. Gimana Pak? Gimana Pak Jetro? Lebih jelas? Belum matanya masih. Oke. Bapak terima dengan iman karena kuasa Tuhan itu sudah saya lepaskan, sudah menjamah Bapak. Jadi Bapak terima dengan iman ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Jetro. Hambamu saat ini melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Pak Jetro. Segala roh ketidakpercayaan saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketidakpercayaan saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Pak Jetro. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah Pak Jetro. Sekarang kataraknya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang matanya lebih jelas lagi, makin jelas lagi dalam nama Tuhan Yesus. Makin jelas lagi segala sesuatu yang menghalangi matanya untuk melihat, saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang matamu bisa melihat dengan jelas tanpa halangan dalam nama Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu engkau sudah disembuhkan Tuhan.
sudah ya, bukan belum, sudah disembuhkan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Pak Jethro hanya perlu menerimanya dengan iman karena kuasa Tuhan sudah saya lepaskan sekarang. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Jethro. Sekarang matanya tidak terhalang lagi, bisa melihat dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Pak Jethro, coba buka matanya, coba lihat lagi. Shalom, ada Mami Sony. Mami Sony itu siapa ya? Mami Sony itu istrinya Pastor Sony Alexander bukan ya? Iya atau bukan Bukan ya? kayaknya. Bukan ya? Bukan ya? Mohon maaf ya kalau salah. Ya Pak Jethro, oh bukan Bunda. Iya saya ingat ya. Oke, bukan ya Bu Nana ya. Ada Bu Nana di sini. Ya Pak Jethro, gimana Pak Jethro sekarang? Apa yang Bapak rasakan? Ya Bu Nana, bukan ya. Pak Jethro, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan. Ya, Bu. Ya, apa yang Bapak rasakan sekarang? Gimana? Ada perubahan? Masih belum ini. Masih belum. Sedikit. Dia masih terbayang. Ya, ada perubahan sedikit pun Bapak ada merasakan kuasa Tuhan? Pak Jethro ada orang-orang yang Pak Jethro belum ampuni? Pak Jethro, ada orang-orang yang Iya, Bu. Bapak belum ampuni ya? Ya, itu masalahnya didoakan sampai pagi pun nggak akan ada perubahan. Maksudnya sampai malam pun nggak ada perubahan. Ya, Pak Jethro harus melepaskan dulu pengampunan sama orang-orang yang sudah nyakitin Bapak. Bapak mau melepaskan pengampunan? Iya, Bu. Ya, ikutin doa saya dulu ya. Bapak di surga, ampuni saya. Bapa di surga, ampuni saya. Kalau saya belum mengampuni Kalau saya belum mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada saya, orang-orang yang sudah bersalah kepada saya, Roh Kudus tolong saya Kudus, tolong saya mengampuni mengampuni orang-orang yang menyakiti hati saya. orang-orang yang menyakiti hati saya. Saat ini saya mengambil keputusan Saya saat ini mengambil keputusan untuk mengampuni. Bapak Sebutkan namanya siapa aja, bisa sebut dalam hati, nggak apa-apa di hadapan Tuhan sekarang. kirim juga istri lain. Bapak mengampuni dari hati ya, karena Tuhan melihat hati. Sudah Pak? Kirim juga marah-marah. Sudah Pak Jethro? Dan juga
ada hal-hal yang saya buat mencuri. Melakukan pergaulan bebas keluar. Sudah Ibu. Udah ya, puji Tuhan ya. Ya, Pak Jetro, kuasa Tuhan itu bisa dirasakan ya, itu real. Jadi kalau kita nggak merasakan itu biasanya ada hal-hal yang menyelubungi. Tetapi sekarang saya berdoa ya, Bapa di surga, Engkau sudah mendengar semua pengakuan dosa dari Pak Jetro. Engkau juga sudah mendengar bahwa dia sudah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti dia. Saat ini hamba memohon belas kasihan-Mu. Darah Yesus sudah mengampuni, dan menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Jetro. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Pak Jetro. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kebencian, roh sakit hati, roh luka batin, roh dendam, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini semua luka-luka batin di hatinya, hamba memohon digantikan sekarang dengan kasih Tuhan. Saya melepaskan sungai kasih Tuhan turun atas Pak Jetro. Kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir, menjamah hatimu, mengobati semua luka-luka batin dalam hidupmu, semua trauma-trauma disembuhkan oleh kasih Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir terus atas Pak Jetro. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengasihi Pak Jetro, Engkau mengasihi Pak Jetro. Ya, saya juga berdoa melepaskan kesembuhan untuk mata kanannya sekarang, yang menghalangi matanya untuk melihat sekarang. Roh-roh kutuk, roh sakit penyakit, roh katarak, aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi. Tubuh jiwa rohnya Pak Jetro sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Bapak katakan, tubuh jiwa roh saya sudah menjadi milik Tuhan Yesus gitu. Saya serahkan pada Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, dan roh saya sudah milik Yesus. Saya serahkan kepada Tuhan. Ya, semuanya sepenuhnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bertakhta atas tubuhnya Pak Jetro. Ya, katakan Tuhan Yesus yang memerintah sekarang. Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, memerintah atas hidupku, atas tubuhku, gitu. Tuhan Yesus yang masuk hidupku dan memerintah dalam hidup. Ya, oke, saya melepaskan kembali berkat Tuhan atas Pak Jetro. Hai engkau semua
kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kesembuhannya Pak Jetro, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Pak Jetro dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut keluar semua penghalang di matamu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Saya memberkati mata kanannya sekarang, saya melepaskan kesembuhan atas mata kanannya sekarang, mata kanannya bisa melihat dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas kesembuhan yang kau sudah berikan kepada Pak Jetro. Amin. Ya Pak Jetro, apa yang Bapak rasakan sekarang? Coba buka matanya, coba lihat. Gimana Pak? Masih bayangan-bayangan. Tapi ada lebih baik? Ya, sedikit. Ada sedikit. Ya puji Tuhan yang sedikitnya itu. Masih ingat kemarin saya membagikan firman Tuhan, jangan membenci yang kecil yang Tuhan berikan, baik itu berkat, baik itu kesembuhan. Mengucap syukur yang kecil itu ya. Mengucap syukur yang kecil itu, Bapak, coba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah membebaskan saya. Engkau sudah menyembuhkan saya. Puji Tuhan, haleluya, kayak saya. Yang sedikit pun disyukuri, puji Tuhan, semangat. Ya, Bapak. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Jetro, matanya, atas mata kanannya. Sekarang saya melepaskan kembali berkat Tuhan, kesembuhan mengalir terus atas mata kanannya Pak Jetro, mengalir. Sekarang matanya melihat lebih jelas lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat Tuhan sekarang mengalir terus, mengalir. Engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Pak, apa sekarang yang Bapak rasakan gimana? Lebih jelas lagi? Lebih jelas? Sedikit kalau lihat di pinggir, kalau lihat. Lebih apa? Nggak jelas. Lebih apa? Di pinggir lirik, di pinggir kelihatan. Kalau dari depan lurus tidak bisa deh, kayak gelap sekali. Ya. Kayak bayangan dulu. Oke. Sebelumnya gimana? Sebelumnya buram sekali, Bu. Oh ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Ya, mungkin hambamu berhenti berdoa, tetapi hambamu mohon Roh Kudus, kiranya saya melepaskan sekarang berkat kesembuhan atas Pak Jetro. Pak Jetro, terima dengan iman ya, engkau sudah sembuh 2000 tahun yang lalu oleh bilur darah Yesus, engkau sudah sembuh. Ucapkan syukur kepada Tuhan, terima kasih bahwa engkau sudah sembuh. Saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan lagi atas Pak Jetro. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu yang bekerja sempurna atas Pak Jetro. Yang sudah membebaskan Pak Jetro, sekarang bukan lagi gelap waktu melihat ke depan, tetapi sekarang jelas dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua kuasa-kuasa jahat yang menghalangi Pak Jetro untuk melihat dengan jelas, keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit sel-sel yang abnormal sekarang diperbaiki oleh kuasa Tuhan. Diperbaiki sekarang, syaraf-syaraf yang sudah mati, yang sudah rusak diperbaiki oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas mata kanannya Pak Jetro. Sekarang semuanya diperbaiki, dioperasi oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang bayangannya hilang dalam nama Tuhan Yesus, bayangan gelapnya hilang. Bisa melihat dengan jelas mata kanannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Jetro.
Ya, Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuh, ya. Ya, ucapkan syukur selalu Engkau sudah sembuh, ya. Pak Jetro, gimana sekarang setelah didoakan lagi lebih lebih jelas lagi? Bapak, Pak Jetro, Pak Jetro, oke, Engkau sudah sembuh. Imani itu ya, imani itu Engkau sudah sembuh. Itu kebenarannya Iya, Bu. nomor satu, ya. Gimana tadi setelah didoakan lagi, ada lebih baik lagi? Masih kalau lihat lurus masih ini, Bu, bayangan. Ya, tapi lebih baik dari sebelum-sebelum yang saya doakan. Iya, Bu. Nah, itu dong Pak Jetro yang harus engkau besarkan, ya. Kan lebih baik lagi kan dari doa pertama, doa kedua, ya kan? Ada lebih baiknya itu yang harus engkau besarkan. Engkau harus perkatakan dengan iman, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bebas, saya sudah sembuh. Itu imanmu itu berkuasa menarik kesembuhan Tuhan, ya. Menarik kuasa Tuhan, imanmu yang menarik kuasa Tuhan. Amin. Ya. Oke, puji Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hambamu mungkin selesai mendoakan Pak Jetro, tetapi kuasa Roh Kudus terus menolong Pak Jetro, membangun imannya, dan menolong Pak Jetro untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena ucapan-ucapan syukurmu itulah yang akan menyembuhkan engkau. Pak Jetro, PR dari saya mengucap syukur aja ya, mengucap syukur sama Tuhan, katakan seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membebaskan saya, Engkau sudah menyembuhkan saya. Mungkin Bapak yang seperti Bapak rasakan masih kelihatan bayang-bayang dikit. Jangan perkatakan bayang-bayangnya itu, jangan perkatakan, jangan kau setuju dengan rancangan si jahat, tetapi setujulah dengan firman Tuhan yang kata firman, oleh bilur darahnya saya sudah sembuh, sudah Pak Jetro, bukan belum, sudah ya. Ada firman Tuhan dan ada kuasa Tuhan yang tadi saya sudah lepaskan. Bagiannya Pak Jetro adalah mengucap syukur. Ya, oke Pak Jetro, puji Tuhan. Saya disconnect dulu ya. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih. Bu Nana, terima kasih untuk gift-giftnya. Oh, Bu Nana mungkin ingat saya punya share ya. Kalau engkau pengen apa namanya yang saya bilang, kau pengen mendapatkan apa yang saya share di PTM itu apa ya Bu Esther? Saya jadi lupa materinya. Fantasi. Impartasi urapan yang sama. Engkau harus banyak gift-gift sama orang yang punya urapan itu. Makanya itu rahasianya kenapa saya selalu dikejar urapan Tuhan. Saya buka di sini ya, di antara 59 orang yang masih ada di live streaming ini, siapa aja sih? Itu rahasianya, Bapak Ibu ya. Saya sih nggak ada rahasia-rahasia, saya kasih tahu ke semua orang. Karena saya percaya bahwa Tuhan kepengen Bapak Ibu semua itu diberkati Tuhan, mengalami urapan Tuhan, mengalami, ya kan, bukan cuma saya gitu sama Bu Esther yang diurapi Tuhan, yang dipenuhi oleh kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu, saya Tuhan kepengen Bapak Ibu semua juga diberkati. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu semua, dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Sama-sama. Shalom semuanya.